Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinta Agustina dengan NIM I0111811397, peserta praktikum ransum unggas atau non-ruminansia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan saluran pencernaan pada ayam. Saluran pencernaan pada ayam terdiri dari paru, kemudian esofagus, kemudian tembolok, proventriculus, gizzard atau ventriculus, usus halus sampai sini yang terdiri dari duodenum, jejunum dan ileum. Kemudian ada cecum atau usus buntu, usus besar dan kloaka. Yang pertama yaitu paru. Mulut pada ayam dinamakan paru, di mana terdapat lidah di dalam paru yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu esofagus. Karena ayam tidak mempunyai gigi, jadi yang digunakan untuk melunakkan makanan itu adalah lidahnya. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini berbentuk memanjang seperti pipa yang berguna untuk menyalurkan makanan ke dalam tembolok. Pada esofagus ini terdapat otot polos yang bisa membuat gerakan peristaltik yang berfungsi untuk memudahkan makanan terdorong ke dalam tembolok. Selanjutnya yaitu tembolok. Tembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, tetapi di dalam tembolok terdapat cairan yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Proventriculus atau lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, enzim pepsin dan getah untuk mencerna protein. Kemudian yaitu gizzard atau ventriculus atau biasa disebut ampela. Ampela ini berbentuk seperti kantung bulat. Di dalam gizzard ini terdapat otot yang sangat kuat yang dapat mencerna makanan untuk menjadi lebih halus. Dengan bantuan grit atau bebatuan, gizzard atau ampela ini dapat membuat makanan menjadi lebih halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum. Pada duodenum ini berbentuk seperti huruf U, di mana di tengahnya terdapat pankreas. Fungsi duodenum ini yaitu mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim yang terdapat di pankreas. Ini adalah jejunum. Jejunum ini disebut juga sebagai usus kosong. Pada jejunum ini terdapat banyak jonjot-jonjot, di mana terdapat fili-fili pada usus ini yang berfungsi menyerap nutrisi lebih baik. Di bagian jejunum ini 90% penyerapan nutrisi terjadi dari makanan yang dicerna. Kemudian yang ketiga yaitu ileum. Ileum ini disebut sebagai usus penyerapan. Bagian ileum ini lapisan dindingnya lebih tipis dari duodenum dan jejunum. Pada bagian ileum ini terdapat reseptor yang berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Sekitar 95% garam empedu ini diserap dari usus. Selanjutnya yaitu cecum atau seka atau biasa disebut usus buntu. Usus buntu ini merupakan terusan dari usus halus. Di dalam usus buntu ini terjadi penyerapan secara mikrobiologis dengan bantuan mikroorganisme dan terjadi absorpsi air untuk memenuhi kebutuhan air pada ayam. Selanjutnya yaitu usus besar. Bentuknya lebih besar daripada usus halus. Pada usus besar ini terjadi juga absorpsi air seperti yang terjadi pada cecum. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini merupakan sistem pencernaan yang terakhir dari ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa hasil pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin, biasa disebut dengan ekskreta. Adapun batasan-batasan dari usus halus itu yaitu duodenum, setelah gizzard,
sampai sini. Kemudian yaitu ileum dari sini setelah duodenum sampai sini. Jonjotan kecil yang ada pada usus. Jonjotan kecil ini dinamakan Meckel di ventriculus. Selanjutnya yaitu ileum. Dari setelah jonjotan ini sampai pertigaan ini. Pertigaan pada usus halus ini dinamakan seka tonsil.